Apaan sih? Aduh, ya Allah capek banget. Hai guys. Hai semua, udah lama Book of Nena vakum, terus sekarang balik lagi di podcast yang bakal seru. Tentunya kita dan ada perbaruan dari Book of Nena. Apa judul kita? Ngocok, ngobrol sampai cocok. Nah, jadi hostnya ada Kak Nena Goib dan co-hostnya ada Bule. Nah, untuk teman-teman semuanya informasi bahwasannya sekarang kita akan membawakan satu podcast. Kita bakal tanya jawab. Untuk segmen pertama ini tentunya Kak Nena bakal tanya gue bakal nanya-nanya Kak Nena. Jadi kita saling-saling tanya. Iya, jadi kan dua-duanya ini adalah orang yang bergerak di bidang spiritual, tarot. Terus ada juga, tapi gini, menariknya Kak Nena ini adalah salah satu apa sebutannya Mother of Spirit Dolls. Nah, jadi kita ditemani oleh beberapa boneka-boneka. Tapi masih banyak loh di bawah. Masih banyak ya, di bawah tuh banyak banget. Jadi kalau untuk anak-anak indigo yang penasaran pengen main ke rumah ini, silahkan aja kalian coba sensasinya. Mungkin lebih menyeramkan daripada kalian naik halilintar di Ancol sana ya. Karena di sini rame banget. Ya, jujur di sini rame banget. Coba kita perkenalan dulu, yang ini namanya siapa? Ini Alessa. Yang ini Alessa. Bukan sih, nanya kan udah tahu. Ya kan, ini kan tanya-tanya kan penonton pada nggak tahu gue tombak ini naik ada-ada aja kadang-kadang. Ya gue tahu ini tujuannya gue kan nanya-nanya begini ya tuh kan. Jangan ngambek ya Alessa, bercanda. Bercanda. Oke. Alessa ini umur berapa? Alessa ini 8 tahun. 8 tahun umur dia. Tinggalnya di Malang. Oh, tinggalnya di Malang. Tinggalnya di Malang. Dia itu disebut noni. Oh, berarti memang dia itu adalah noni-noni Belanda gitu ya, campuran. Guys. Bukan Belanda, lebih tepatnya Inggris. Oh, Inggris. Jadi yang bener dong. Bikin gua ini udah tahu hostnya PA diginiin. Yang bener dong. Jangan tawa-tawa lu, kru diem aja. Udah diem. Jadi ini kan anak-anak yang kalau laki-laki kita bilangnya sinyo. Itu percampuran Indonesia pribumi dengan luar. Itu sinyo kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh noni. Gitu. Baru tahu kan? Jadi kalau misalkan setengah laki setengah perempuan apa ya? Winyo. Oke. Ini Alessa umurnya 8 tahun, dia dari Malang dan dia noni ya. Noni. Nah, kalau yang ini? Ini siapa, Pil? Cia yang itu. Yang ini Cia. Yang ini Cia, yang ini Cleo. Ini Prisil. Ini Prisil. Nah, jadi teman-teman, aku mau bagi informasi sama kalian semua bahwasannya boneka-boneka ini akan dijadikan film. Wow. Ya, akan dijadikan film. Jangan pura-pura nggak tahu, gua ajar ya. Ya, dan ini filmnya adalah produksi dari Sima Production. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat Sima Production ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya Sima Production itu apa? Sima Production itu adalah satu perusahaan yang menaungi kita semua dan komisarisnya adalah Ibu Nena sendiri. Ya, jadi Sima Production ini mulai dari I.O. sampai pembuatan film, dan di kadang-kadang Sima Production akan memproduksi 3 film, diantaranya film boneka itu ada 2. Dan kira-kira seperti apa nanti kalian langsung kepoin Instagramnya Sima Production aja. Dan untuk teman-teman hari ini
Sima yang Production pertama, ini launching pertama Sima Production, kita minta doa yang terbaik aja buat kita semua. Nah, tapi ada serunya loh kalau di Book of Nena. Jadi setiap ada Book of Nena misalkan tayang misalkan tiap hari apa, tapi sebelum tayang kan pastinya kita syuting dulu nih. Nanti kita bakal ada question and answer, nanti untuk 5 orang atau 10 orang tergantung mood ya berapa orang ya. Oh iya benar. Itu akan mendapatkan berapa gitu. Bakal ada giveaway. Oke, jadi ada giveaway untuk teman-teman. Jangan lupa kalian langsung ikutin juga tuh ya dari Sima Production sama update-update dari Instagram Kak Nena atau Instagram aku untuk lihat kira-kira siapa yang mendapatkan giveaway tersebut ya, seperti itu. Nah, terus Kak Nena ini kan sebagai reader tarot. Kan kamu juga. Iya maksudnya. Ya gue juga tahu. Tapi kan gue nanya lu ini ceritanya, nanti lu nanya gue. Oh, iya. Ngapain langsung dilempar? Apa tadi tuh omongan? Jadi kan sebagai reader tarot, menurut Kak Nena tarot itu apa? Tarot itu apa? Jawaban paling simpel, tarot ya kartu gitu. Enggak, tarot itu sebenarnya adalah sebuah deck atau sesuatu hal yaitu berbentuk kartu. Jadi get patokan ya? Ya patokan, jadi sebenarnya tarot, remi, terus ada ceki, itu bisa dipakai loh untuk ramal-meramal, bukan hanya tarot aja. Cuman kalau tarot itu sudah ada deck-deck yang pasti, ada major, ada minor. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan tarot versi aku kartu benar, kartu tarot. Jadi itu adalah giat patokan di mana yang baik silakan dipertahankan, kalau misalkan ada yang salah ya silakan diperbaiki. Dan kita konsepnya pun hampir sama ya, cuman beda cara menyampaikan saja. Nah, kalau menurut lo nih, kartu tarot tuh sekarang kan orang pada simpang siur nih. Bisa dipelajarin nggak sih? Kartu tarot itu bisa dipelajarin kalau misalkan mereka adalah reader tarot yang belajar berdasarkan buku. Soalnya kalau kita kan pakai energi ya, Wak. Jadi ada beberapa energi dan intuisi yang kita combine gitu. Jadi ya kalau makanya itu terkadang misalkan di beberapa live streaming ya ada orang yang tarot, kadang-kadang aku tuh orang yang paling pertama paling vokal kalau misalkan ada beberapa reader tarot yang menuhankan. Ya. Nah, sebenarnya kayak misalkan Kak Nena pun beberapa kali. Jadi gini, kita tarot orang, tapi kita tidak susah untuk narot diri sendiri. Dokter butuh dokter. Jadi kadang misalkan dia aku tarot, aku juga minta tarot sama dia. Jadi kadang-kadang ada beberapa reader tarot yang menuhankan diri di saat kalian memaksa klien kalian untuk percaya, justru itu adalah kesalahan bagi seorang reader tarot. Tapi sebenarnya alhamdulillahnya ya beberapa kali kita narot, ya kita bahkan kalau aku pribadi, aku ngomongnya kalian boleh taruh di tempat lain, kalian tidak ada beberapa di tarot yang kalau misalkan lu udah taruh di gue, lu nggak boleh taruh di orang lain gitu kan? Ya enggak lah. Nah kalau misalkan di kita kan bebas ya, tapi alhamdulillah balik lagi, tandanya berarti akurasinya tepat. Gitu. Tapi ada yang udah baca ke sini terus balik lagi gitu. Enggak benar, rata-rata sih seperti itu ya. Dan kalau dibilang dengan budget Ibu Nena yang bercanda dengan budget tarotnya yang tidak main-main ya, budget tarotnya nggak main-main loh, tapi ada orang cari, tandanya memang dia punya kualitas dan kuantitas, benar dong. Anda juga gitu kan, bersih-bersih. Anda bersih-bersih aja berapa saya? Iya maksudnya ya kan barengan aja sama-sama ya untuk pembersihan rumah ya seperti itu. Sebenarnya kita ngiklanin diri sendiri dong. Iya nggak apa-apa kan, ini kan acara kita jadi suka-suka kita. Ya, gitu. Jadi atau kita mau langsung coba ke tarot dulu? Tarot apa? Kak Nena kira-kira mau bawain tarot tentang apa? Mau tentang siapa dulu nih? Gue mau nanya-nanya soal apa ya? Yang lagi happening sekarang kali ya? Yang lagi, oh iya bener tuh. Siapa ya? Yang pemain basket, iya benar pemain basket yang sekarang kan katanya pemain basket ini melakukan satu tindakan yang menyebabkan seorang wanita itu hamil dan dia tidak bertanggung jawab dan wanitanya menuntut untuk tes DNA yang kedua kali. Jatuh. Coba apa nih? Di sini ada Three of Cups. Jadi kan ini jatuh ya. Gua nggak tahu itu kenapa jatuh. Yeah. Jadi memang perempuan ini kalau gue bilang bersenang-senang dengan orang lain, tapi malah malah mengatakan bahwa si pembasket inilah yang bersenang-senang dengan dirinya. Oh jadi
ibaratnya benar juga yang dikatakan si pebasket itu bahwasannya ya saya tidak tahu kamu main dengan siapa, yang jelas sudah tes DNA sama saya dan itu kan bisa dibuktikan lewat tes DNA itu bahwasannya itu bukan anak saya, kenapa kamu menuntut sama saya, jadi ada benarnya ya. Jadi kondisi tadi kan Three of Cups ya, yang dimana kondisi tadi itu si perempuan ini memang bersenang-senang, bukan karena konteks dia adalah seorang DJ, tapi memang konteksnya adalah memang dia suka happy, suka senang-senang, sampai dia lupa bahwa kesenangan itu hanya sementara dan akhirnya itu menjatuhkan dia sendiri. Oke. Nah, jadi cukup menjawab pertanyaan netizen yang lagi rame ya tentang kisah 10 tahun yang lalu. DNA dan DNA. Tapi yang pernah nikahin si DJ-nya pernah jadi pacar gue soalnya. Oh, jadi yang pernah nikahin si DJ itu pernah jadi pacar lu? Sebelum kenal yang itu. Wah, agak serem ya ternyata ibu ini ya. Sepak terjangnya luar biasa loh. Makanya tuh kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe tuh. Nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan tuh berita-berita up to date. Jadi ternyata sepak terjang ibu nenek ini luar biasa. Coba kita buka lagi. Ntar dulu berantakan ya kartu gua. Coba. Nah, jadi guys, kalau misalkan kalian buka kartu itu nggak asal. Jadi ada beberapa pertanda. Misalkan kartu itu jatuh, yang dibuka apa gitu. Oke, kita bahas siapa nih? Masih coba seputar yang tadi, kira-kira langkahnya seperti apa? Langkah ke depannya ya. Kepo banget sih. Iya kepo lah, namanya juga kan aku perwakilan dari sebuah netizen. Nggak lama-lama ini kita jadinya ini ngobrolin ertong. Iya nggak apa-apa. Ini kan yang disuka sama netizen. Udahlah biarkanlah. Ya kita coba aja. Oke. Ini gue deg-degan loh. Di sini adalah Queen of Cup. Queen of Cup. Jadi untuk kedepannya, kok disebut ya? Gak apa-apa, nanti kita tinggal. Hadir. Pokoknya kita ulangin. Pemain basket ya. Pemain basket ya maksudnya. Jadi pemain basket ini mempunyai jiwa yang perasa, jiwa yang lembut, sebenarnya orangnya penyayang gitu. Karena kan seorang queen itu kan tegas, tapi dia punya berisik HP lu. Oh iya, lupa di silent. Jadi memang. Wah, orangnya nih ngechat gue. Jadi memang air itu kan melambangkan sesuatu hal yang tenang, tapi kalau sudah ngamuk, wassalam. Benar. Dan dia sebenarnya juga kayak memantau perkembangan, dan karena si pembasket ini lagi kayak mantau nih apa nih, tapi dia tetap akan menjalankan apa yang menjadi tahap selanjutnya. Jadi aku takutnya si DJ ini malah menjadi terpuruk dengan apa yang dia lakukan. Oke, jadi bumerang untuk diri dia sendiri ya. Diri dia sendiri. Jadi kira-kira sarannya seperti apa? Lu nanya gue, gantian lu. Oh iya. Jangan gue yang naruh dong. Ini segmennya lu dulu. Kalau gua pribadi sih sarannya lebih baik ya jujur dengan apa adanya aja kali ya, mengakui kesalahannya. Toh maksudnya woro-woronya kenapa sekarang? Karena gitu itu udah kan. kejadian 10 tahun yang lalu dan tes DNA tuh sudah 4 tahun yang lalu. Tuh. Lu tau gak sih waktu di film pertama kalinya dia, gue ngefans loh sama pembasket itu. Sama, gue juga ngefans banget sama pembasket itu. Yang ini loh, yang film itu kan G-string gitu. Coy. Nah, jadi gitu ya guys. Gak usah tawa-tawa lo, Bel. Nanti kita bakal ngebahas beberapa pembahasan tentang beberapa artis, atau nanti dalam 1 minggu ini kita rencananya ada 3 program yang akan tayang. Di antaranya adalah per minggunya bakal ada ramalan tarot untuk 1 pekan ke depan. Ya, seperti benar. itu. Jadi bisa jadi untuk para horoskop itu 1 tahun 1 tahun ke depan. Seminggu ke depan atau sebulan ke depan, atau misalkan untuk minggu ini ada pesan semesta kan juga bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke perjalanan spiritual seorang Nena Goib. Oke. Bercanda. Mulai kumat. Capek. Oke. Nah, perjalanan spiritual Kak, lu gimana Kak? Kalau perjalanan spiritual itu mulai berjalannya spiritual itu sejak mulai tersadar akan spiritual. Kayak gue tadi ngomong apa sih? Pokoknya begitulah. Ini kayaknya ngomong udah beda ya. Kayaknya ibu ini udah ngegantung ya.
Saya udah curiga lo dari tadi lo. Jadi sejak apa? Ya udah Bu, masukin aja nggak apa-apa Bu, daripada begini Bu belibet mulutnya, acara nggak kelar-kelar Bu. Jadi sejak mulainya pandemi awal-awal itu sudah mulai, benar nggak sih Pil? Kita ke sana? Jadi pandemi awal-awal tuh udah mulai hati bergerak untuk bergerak. Ya. Udah gak ada anta di bocah. Bergerak untuk pertama silaturahmi dulu, atau apa bahasa Jawanya, sungkem apa? Soan dulu ke Pantai Parangkusumo. Gitu. Jadi mulai di sana, dan itu Pantai Parangkusumo berdua dulu dengan Bang Tommy awalnya, karena untuk melakukan sesuatu atau melepaskan sesuatu gitu. Terus perjalanan itu begitu panjang sampai akhirnya aku dapat sampai di tahun 2000, sekarang 2023, 2022, 2023 akhirnya ketemu guru spiritual. Oke. Beliau ini yang selalu mengajarkan untuk lebih mengenal leluhur-leluhur gitu. Oke. Lebih mengenal leluhur, terus sampai pada titik di mana beliau mengatakan, kebetulan waktu itu posisi di Banyuwangi, beliau mengatakan kalau spiritual yang sudah tinggi itu berani untuk ke Alas Purwo yang ada di Banyuwangi. Itu sudah titik akhirnya. Sebenarnya titik akhir spiritual tuh enggak ya, cuman titik di mana ujungnya Pulau Jawa gitu. Jadi akhirnya kita ke sana dan memang mendapatkan ya banyak insight dan energi-energi yang besar, baru akhirnya aku teruskan lagi perjalanan spiritual sampai ke Pulau Bali. Berarti memang panggilannya ada di beberapa tahun terakhir, tapi maksudnya kayak mau mengenal atau melihat beberapa kejadian-kejadian itu berarti udah lama dong? Udah lama. Misalkan kayak, kan dirimu kan seorang indigo kan? Indihome. Sponsor dong! Enggak sih, kalau kata yang rival kemarin Indida, yang itu loh, yang punya. Oh, itu yang popularitasnya juga ngedompleng dari gue. Iya, jadi itu sebut aja penjual boneka ya guys ya. Jangan disensor ya, ini tayangin ya. Jangan disensor ya. Jadi kalau misalkan itu juga ada hubungannya dengan perjalanan spiritual gue. Jadi awalnya gue itu 2 kali mati suri. Di antara pertama waktu kebakaran waktu gue TK, yang kedua waktu abang gue meninggal. Nah, tapi ini mati lagi nggak? Enggak, jangan dong, coy. Coy, pih! Jadi intinya waktu abang gue meninggal sampai SMA lulus, kan jadi abang gue SMP, gue kelas 4 SD. Abang gue meninggal itu sampai akhirnya gue mati suri 2 kali, gue tidak pernah percaya dengan hal itu karena gue ngerasa hal itu ada hal yang biasa. Karena gue punya teman kecil namanya Kan. Dia bukan kecil sih, lebih kayak apa ya, kerdil lah ya. Bogel si ombre kali Jadi cebol, iya kayak gitulah. Nah, jadi si teman kecil gue ini memang bener-bener nemenin gue, dan di saat ada gue ngobrol dan teman-teman manusia gue ngeliat, gue ngerasa mereka nggak normal, tidak melihat, gue rasa mereka tidak normal, dan gue yang normal gitu. Ini udah pernah dibahas di pembahasannya si penjual boneka. Oh iya, gue udah pernah sih, yang dulu dia masih gendut banget kan. Dia punya boneka itu masih 1, belum seberapa. Dan subscriber YouTube-nya masih 2.000, dan sekarang waktu tayang perdana viewers gue udah 10.000 di dia sendiri. Dan akhirnya udah verified, udah juara, akhirnya satu manajemen sama dia juga, dan akhirnya dia dipentalkan oleh manajemen itu karena ketidakjujuran dan ada beberapa permasalahan bersama laki-laki. Oh. Seperti itu, dan mantannya pun masih berhubungan baik dengan gue. Yang teleponan sama gue itu. Ya, nah mantannya nanti bakal merelakan dirinya untuk datang ke podcast ini untuk membahas penjual boneka tersebut gitu. Gue gak ikutan viral deh. Ya, jadi pokoknya seperti itu aja ya. Penjual boneka exposure-nya nggak bagus, jadi udah segini aja. Kita lanjut lagi ke perjalanan spiritual seorang Nena. Lama banget penulis. Apanya? Itu lama banget penulis. Iya lama emang, agak ini. Kenapa?
Oke, kita lanjutkan saja. Nah, Kak Nena, kira-kira ini kan ada 4 boneka nih, ya kan? Tadi kan sebenarnya kan 3, cuman si Alesa kan rada-rada ngamuk ya, rada-rada ngambek ya karena nggak diajak. Jadi kita ajaklah kau Alesa di tempat ini. Kayaknya dia emang kalau misalkan kayak gini dia demen gitu. Karena memang dia leadernya kan. Di antara yang lain kan dia yang paling alfa, sifat alfanya paling tinggi kan. Bubuk kali ya. Coy, maksudnya tuh dominan gitu loh. Nah, jadi kira-kira tanggapan kakak kalau misalkan ini bakal dibikin film gimana? Antusias banget nggak sih? Ini. Apa ya? Antusias sih, cuman memang untuk ceritanya berbagi dia kan kita harus pelan-pelan. Karena gini, pendekatan gue aja yang udah deket sama mereka tidak berani menanyakan masa lalu mereka. Iya. Karena kenapa? Karena kenapa nih yang katanya pengen dibukain mata batinnya. Kita aja kalau mau nanya, lo matinya kenapa? Lo masa lalunya gimana? Itu dia menunjukkan wajah asli mereka yang gimana saat mati terakhirnya dia. Oke. Jadi itu buat kayak gue yang walaupun sudah makanan sehari-hari tapi kayak enak gitu loh ngelihatnya. Bukan enak gimana? Ada rasa kayak aduh jangan gitu deh gitu. Bener. Terus kalau misalkan kalian tahu netizen ya, kalian tahu penonton-penonton di sini, kalau misalkan kita berkomunikasi dengan yang alam dengan kita, dia ngomongnya tuh nggak kayak manusia, dia tuh ngomong kayak gitu dah. Hanya orang-orang yang mengerti saja yang memang paham artinya atau mereka merasuki tubuh seseorang ya. Atau misalkan juga ada beberapa yang yang dimimpiin. Terus dimimpiin. Terkadang gini, yang nggak suka misalkan nggak suka kue tar, tiba-tiba pengen kue tar. Itu di antara mereka ada yang mau gitu. Kalau bahasanya si penjual boneka namanya ngaping katanya. Dituntun gitu. Dituntun tahu-tahu dilarung. Gue nggak mau ngelarung sama dia, bayar. Bayar ya? Maharan ya, Bu? Mahal. Bu, luar biasa. Kalau kita sekarang ngelarung sendiri aja. Nah, jadi nih kalau misalkan dari Alesa nanti dulu ya, Alesa jangan cemburuan ya. Dari 3 ini yang paling Kak Nena antusias untuk ngangkat cerita hidup yang berkesan siapa? Mau itu kesannya? Sebenarnya bukan 3 ini sih. Lebih ke? Yang udah nggak ada, yang udah pulang. Si Fatima. Iya, sebenarnya itu. Tapi memang benar waktu kemarin aku nonton film Fatima itu di Book of Nena, itu menyentuh sih. Iya. Dan itu aku sempat bilang kan, kenapa ini nggak difilmin aja? Karena memang Fatima itu ceritanya tuh ya gimana ya? Anak yang sederhana, tapi punya bokap tuh yang memang seorang londo, memang kaya. Ketika orang Belanda atau apa tahu anaknya itu pribumi, itu maka tidak mendapatkan harta, walaupun bapaknya sayang. Itu, jadi bisa kejadian dibunuh atau apa gitu, jadi rebutan warisan tuh bisa terjadi. Gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian nonton atau kalian lihat tayangannya, kalian langsung aja deh lihat di Book of Nena deh. Nena. Tapi itu di YouTube. Di YouTube. Nanti akan di recycle ke. Oke, boleh. Nanti kalau bakal. gue ingat passwordnya. Jadi untuk sebenarnya gampang sih. Itu silakan. Itu tugas editor ya. Bapak Ical. Silakan langsung aja. Nanti kalian bakal lihat tayangan tentang Fatima. Pokoknya kalau gue nggak bisa cerita deh. Jangan nangis, Nak. Nyentuh. Matanya ngembeng loh. Iya loh sih. Karena Alesa ini mungkin deket ya. Dia dekat sama Fatima. Kayaknya produser kita udah gitu. Oke, jadi untuk teman-teman, kita break dulu sebentar. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya.